Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Khairiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Kompensasi dengan dosen pengampu Bapak Ari Subranta, SEMM. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Maya Destrianti. Lalu ada Hirwansyah, Rizka Ramadona, Muhammad Rizky Firdaus, Risdianti, Ibnu Ma'arif, Yolanda Arfemin Santianur Rohman, lalu ada Fatoni, dan yang terakhir Nikita Hairinifah. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Kompensasi Tunjangan dan Kompensasi Pelengkap. Pengertian tunjangan. Menurut Handoko 1994, tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Sinamora 1997. Tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran payment dan jasa-jasa servis yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini. Yang ketiga adalah pengabdian 2004. Tunjangan adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Tunjangan adalah komponen di luar gaji yang biasanya menjadi pertimbangan seseorang sebelum mengambil suatu pekerjaan. Dengan kata lain, tunjangan karyawan adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di luar nominal gaji pokok. Tunjangan dianggap sebagai hak karyawan sekaligus bentuk penghargaan perusahaan atas kinerja karyawan. Pengaturannya sendiri tidak seragam sebab tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi, bentuk tunjangan serta besarannya mungkin berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan tunjangan. Berikut beberapa tujuan tunjangan untuk karyawan yang harus diperhatikan, diantaranya adalah 1. Untuk meningkatkan produktivitas. Dengan memberikan tunjangan, karyawan akan merasa diapresiasi hasil kerjanya oleh perusahaan. Selain itu, hal ini bisa membuat karyawan lebih nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Tentunya hal ini bisa membuat karyawan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, untuk menunjang bisnis perusahaan. Hal kedua yang menjadi tujuan tunjangan adalah untuk menunjang bisnis perusahaan. Ketika karyawan meningkatkan produktivitasnya, maka hal ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mempertahankan karyawan berpotensi. Selain meningkatkan produktivitas, tujuan tunjangan lainnya adalah untuk mempertahankan karyawan yang berpotensi. Perlu diketahui, karyawan yang memiliki potensi, kualitas, dan loyalitas tinggi sangat mudah untuk dilirik atau ditarik oleh kompetitor. Maka dari itu, perusahaan bisa dengan mudah mempertahankan posisi karyawan berkualitas ini karena karyawan sudah merasa nyaman dan diapresiasi ketika bekerja di perusahaannya saat ini. Yang keempat yaitu menjaga mental karyawan. Hal-hal mengenai kestabilan finansial bisa memicu timbulnya kesehatan mental seseorang. Perusahaan bisa menjadi pihak yang dirugikan jika kesehatan mental karyawannya terganggu. Nah, peran dari tunjangan karyawan ini bisa menjadi solusi bagi kestabilan finansial si karyawan. Dengan begitu, karyawan akan terhindar dari gangguan kesehatan mental. Tujuan tunjangan yang terakhir yaitu untuk menarik para pelamar kerja. Tunjangan adalah salah satu hal yang dicari oleh para pelamar kerja selain gaji pokok yang diberikan. Ketika masa rekrutmen tiba, tentu perusahaan akan lebih mudah menarik para pelamar kerja baru untuk bergabung di perusahaannya. Sebab tak sedikit job seeker yang mencari pekerjaan selain melihat gaji pokok juga melihat tunjangan yang didapat dari perusahaan yang dilamarnya. Jenis-jenis tunjangan karyawan. Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 7 tahun 1990, tunjangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Yang pertama, tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah kompensasi yang diberikan secara rutin dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok. Contohnya, biaya kebutuhan keluarga,
perumahan, serta tempat tinggal karyawan. Dan tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang sifatnya tidak mutlak dan biasa diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya sederhananya adalah kompensasi untuk akomodasi karyawan, seperti biaya makan atau transportasi karyawan yang dibayar sesuai dengan jumlah kehadirannya karyawan. Baik, selain dua jenis tunjangan yang diatur dalam SM Menaker nomor 70 tahun 1920 mengenai jenis tunjangan seperti penjelasan sebelumnya. Tunjangan yang biasanya diberikan oleh perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini diberikan kepada karyawan atas sebuah jabatan yang melekat kepadanya selama bekerja di dalam perusahaan atau instansi. Nama lainnya adalah tunjangan fungsional. Sewajarnya semakin tinggi jabatan, maka semakin besar tunjangan yang didapat. 2. Tunjangan umum. Tunjangan umum adalah kebalikan dari tunjangan jabatan. Tunjangan umum diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak mengemban jabatan apapun. Tunjangan ini diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada karyawannya. Tunjangan berkeluarga. Tunjangan berkeluarga diberikan kepada karyawan yang statusnya sudah berkeluarga, contohnya tunjangan istri, dengan syarat jika dia tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan, dan tunjangan untuk pendidikan anak. 4. Tunjangan kesehatan. Bisa dikatakan tunjangan kesehatan paling sering diberikan oleh perusahaan melalui BPJS atau asuransi swasta lainnya. Tunjangan ini diberikan dari perusahaan untuk karyawannya dalam berkaitannya dengan kesehatan mereka. Tunjangan diberikan untuk menunjang kesehatan para pekerja agar produktivitas terjaga. Baik, saya akan melanjutkan di sini nomor 5, yaitu tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun dimaksudkan untuk mensejahterakan karyawan di masa tua. Tujuannya agar tunjangan ini bisa menjadi tabungan di hari tua dan agar karyawan yang pensiun tersebut bisa menikmati hidupnya layak meskipun tidak bekerja. Dan yang nomor 6, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya adalah tunjangan yang paling dikenal oleh masyarakat, bahkan oleh mereka yang tidak bekerja. Tujuan dari pemberian THR adalah untuk kesejahteraan dan bekal pada karyawan agar bisa membeli kebutuhan dalam rangka merayakan keagamaannya. Dan nomor 7, yaitu ada tunjangan makan siang. Tidak sedikit perusahaan yang memberikan tunjangan makan siang untuk karyawannya. Tunjangan ini dapat termasuk jenis tunjangan tidak tetap atau tunjangan tetap. Bila perusahaan hanya memberikan tunjangan makan siang kepada karyawannya yang masuk kerja, tunjangan makan siang termasuk tunjangan tidak tetap. Artinya saat karyawan absen, ia tidak akan menerima tunjangan sehingga frekuensi pemberiannya menjadi tidak rutin. Sementara itu, ada pula perusahaan yang memiliki kebijakan menghitung tunjangan makan siang untuk 1 bulan penuh dan dibayarkan bersama pemberian gaji pokok. Dalam kasus demikian, tunjangan makan siang tergolong jenis tujuan tetap. Dan nomor 8, yaitu ada tunjangan transportasi. Hampir serupa dengan tunjangan makan siang, perusahaan juga memberikan tunjangan transportasi. Tunjangan yang lebih sering disebut uang transport ini juga mungkin termasuk ke dalam jenis tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap. Kalau upah dan gaji merupakan kompensasi langsung karena berkaitan dengan prestasi kerja, maka kompensasi pelengkap merupakan kompensasi tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Menurut Samsudin tahun 2006, kompensasi pelengkap atau disebut pula fringe benefits merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan atau paket benefits dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Menurut Handoko tahun 2001, berbagai bentuk kompensasi pelengkap yang berbeda mempunyai bermacam-macam nama dalam industri. Ada banyak organisasi yang memberi nama program-program pelayanan. Organisasi-organisasi lain memperlakukan sebagai pembayaran di luar gaji atau upah atau benefits karyawan. Banyak orang organisasi lainnya lagi menyebut dengan istilah tunjangan. Kompensasi pelengkap dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Disebut juga dengan time off benefits. Yang dimaksud dengan time off benefits adalah periode-periode waktu bila mana karyawan tidak bekerja tetapi tetap dibayar.
berbagai bentuk waktu tidak bekerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama A, istirahat on the job. Ini meliputi periode istirahat, periode makan, dan periode waktu cuci atau membersihkan diri atau ganti pakaian dengan menyediakan waktu istirahat dalam pelaksanaan pekerjaan. Produktivitas dapat meningkat. Yang kedua B, hari-hari sakit. Dalam kenyataannya, hampir semua perusahaan tetap membayar para karyawan bila mereka absen karena alasan kesehatan dengan pembatasan maksimum jumlah hari sakit per tahun dan menunjukkan bukti sakit dari dokter atau rumah sakit. Yang C, liburan dan cuti. Perusahaan biasanya mengikuti hari-hari libur resmi dalam memberikan liburan bagi para karyawan. Di samping itu, kebijaksanaan personalia, perusahaan sering memberikan periode cuti selama batas waktu tertentu. Dan yang D, alasan-alasan lain. Alasan-alasan lain tersebut antara lain kehamilan, kecelakaan, sakit yang berkepanjangan, wajib militer, atau upacara pemakaman. Yang kedua, pelindung ekonomis terhadap bahaya. Menurut Handoko, tahun 2001, bentuk perlindungan terhadap bahaya pertama yang umum diperhatikan perusahaan adalah asuransi. Program asuransi ini bisa berbentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Di samping asuransi, ada beberapa benefits, bukan asuransi, yang dapat meningkatkan perasaan atau jaminan keamanan. Benefits tersebut bermaksud untuk menjamin penghasilan karyawan sebelum dan sesudah pensiun. Program-program pelayanan karyawan atau fasilitatif. Pelayanan-pelayanan fasilitatif adalah kegiatan-kegiatan yang secara normal harus dilakukan karyawan sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan menyediakan berbagai bantuan atau pelayanan bidang kehidupan rutin karyawan tersebut. Masing-masing program pelayanan bermaksud untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terus-menerus. Adapun program kegiatan pelayanan perusahaan meliputi A. Program rekreasi. Program ini bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. B. Cafeteria. Banyak perusahaan menyediakan cafeteria untuk memberikan pelayanan makan dan minum bagi karyawan, atau hanya sekedar menyediakan ruang tempat duduk untuk makan dan minum yang dibawa sendiri oleh para karyawan. C. Program perumahan. Penyediaan rumah dinas, mes, atau asrama perusahaan akan sangat membantu karyawan, terutama bagi karyawan yang baru pindah dari lokasi lain, sehingga mereka dapat bekerja dengan konsentrasi yang lebih besar. D. Beasiswa pendidikan. Beasiswa merupakan fringe benefit yang menguntungkan kedua belah pihak. Karyawan memperoleh pengetahuan dan keterampilan tambahan yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi. Organisasi atau perusahaan mendapatkan SDM yang lebih terampil dan terlatih untuk melaksanakan pekerjaan. E. Fasilitas pembelian. Ada beberapa perusahaan yang membuka toko perusahaan dan menjual berbagai barang dengan berbagai potongan harga. Aneka ragam pelayanan lain. Bentuk-bentuk pelayanan lain yang diberikan perusahaan antara lain yaitu memberikan pakaian kerja secara gratis dan fasilitas kendaraan atau transportasi bagi karyawan. Bentuk pelayanan lainnya antara lain pemberian beasiswa bagi anak-anak karyawan, bingkisan lebaran, dan lain-lain. Yang keempat, pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal. Masyarakat meliputi pemerintah mempunyai kepentingan atau tingkat minimum kondisi dan situasi tempat kerja dalam arti perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan. Contoh Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 1970 mencerminkan upaya pemerintahan untuk lebih mengatur masalah keselamatan di tempat kerja. Peraturan pemerintahan lainnya mungkin mencakup pemberian kompensasi bagi karyawan yang menderita cacat atau tidak dapat bekerja lagi karena kecelakaan di tempat kerja, pemberian pesangon bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya, pemberian asuransi ketenaga kerja, dan perawatan kesehatan secara periodik. Kesimpulannya adalah, dengan adanya program tunjangan bagi karyawan, diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan para karyawan sehingga menimbulkan disiplin yang tinggi. Karena dengan disiplin yang tinggi, berarti karyawan sadar dan bersedia bekerja dalam kondisi yang baik, bersungguh-sungguh, dan dengan sepenuh hati melakukan
melaksanakan tugas-tugasnya. Peningkatan kedisiplinan sehingga mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan adanya tunjangan terhadap karyawan, maka mereka akan lebih tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan ketenangan tersebut, diharapkan para karyawan akan lebih berdisiplin dan lebih produktif dalam bekerja. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.